Shalom dan salam damai. Bertemu kita kembali dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini 23 Juli 2023 bersamaan dengan hari Ahad, hari Minggu biasa yang ke-16. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 hingga 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah amba-amba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah amba-amba itu kepadanya, Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan katakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari,
Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Namun dunia memberikan hal-hal yang kadang-kadang membuat kita lupa akan kehadiran Tuhan. Seperti mana Tuhan menaburkan benih baik, tetapi si jahat menaburkan benih lalang. Kadang tanpa kita sadari, si jahat menaburkan benih lalang yang mungkin berupa kesenangan duniawi, sehingga menghambat pertumbuhan iman relasi kita dengan Tuhan. Seperti mana lalang menghimpit benih gandum supaya tidak bertumbuh dan tidak dapat menghasilkan buah. Itulah keinginan si jahat. Namun bagi Allah, Ia selalu menginginkan yang terbaik buat kita, buat keselamatan kita semua. Saudara-saudari, semakin bertumbuhnya iman dan relasi dan kehidupan rohani kita tidak hanya terhenti di situ, tetapi kita saling bergantungan seperti mana biji sesawi yang tidak tumbuh bagi dirinya sendiri, tetapi bagi sesama untuk saling membangun iman, agar kita semua dapat menikmati kemuliaan surga di mana kita yang sekarang mengalami pelbagai cobaan, tantangan. Semoga kita tetap tabah dan tidak berputus berdoa kepada Allah, membuat amal bakti, menyebarkan kasih Tuhan, untuk membawa umat menyadari kasih Allah yang tidak ada batasnya, yang merupakan satu-satunya penyelamat kita. Semoga kita semua dikuatkan di dalam kasih akan Kristus, dapat bertahan sampai pada kesudahannya, sehingga kita semua memperoleh keselamatan. Amin.